Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 dengan saya Yolanda Eka Putri dan rekan saya Bapak Nasiruddin. Di sini kami akan mempresentasikan materi yaitu mengenai pengertian, tujuan, dan fungsi dari pengukuran, asesmen, dan evaluasi. Nah, langsung saja untuk materi yang pertama yaitu tentang pengertian pengukuran. Pengukuran dalam bahasa Inggris dikenal dengan measurement dan dalam bahasa Arabnya adalah mukasaya. Dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu. Mengukur pada hakikatnya adalah membandingkan sesuatu dengan atau dasar ukuran tertentu. Nah, pengukuran dalam pendidikan atau pembelajaran merupakan suatu prosedur penerapan angka atau simbol terhadap atribut suatu objek atau kegiatan maupun kejadian sesuai dengan aturan-aturan tertentu. Nah, dengan melakukan pengukuran, seseorang dapat menyediakan informasi dalam berbagai aspek yang relevan dengan keputusan yang akan diambil. Nah, dengan begitu kita ketahui bahwa pengukuran adalah sesuatu proses atau kegiatan untuk menentukan kuantitas sesuatu. Kata sesuatu di sini bisa berarti seperti peserta didik, guru, gedung sekolah, ataupun peralatan yang ada di sekolah. Nah, dalam proses pengukuran, tentu guru harus menggunakan alat ukur, tes maupun non-tes. Alat ukur tersebut harus standar, yaitu memiliki derajat validitas dan reliabilitas yang tinggi. Dalam bidang pendidikan, psikologi, maupun variabel-variabel sosial lainnya, kegiatan pengukuran biasanya menggunakan tes. Nah, tes ini sendiri terdiri atas tes tertulis dan tes lisan. Sementara itu, untuk alat ukur non-tes terdiri atas pengukuran kerja siswa, biasanya yaitu portofolio, hasil karya siswa, penugasan, dan kinerja. Nah, yang selanjutnya yaitu pengertian asesmen. Asesmen adalah suatu proses untuk mengetahui tingkat keberhasilan sesuatu. Nah, asesmen juga merupakan istilah yang tepat untuk penilaian proses belajar siswa. Asesmen merupakan suatu proses pengumpulan informasi secara menyeluruh yang dilakukan secara terus-menerus untuk mengetahui kemampuan atau keberhasilan siswa dalam pembelajaran dengan menilai kinerja siswa, baik kinerja secara individu maupun dalam kegiatan kelompok. Nah, asesmen atau hasil belajar merupakan komponen penting dalam kegiatan pembelajaran. Mengapa demikian? Karena upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dapat ditempuh melalui peningkatan kualitas sistem penilaiannya. Nah, penilaian tidak hanya ditunjukkan pada penguasaan salah satu bidang tertentu saja, tetapi mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai. Dengan penilaian, guru akan mengetahui perkembangan hasil belajar, inteligensi, bakat khusus, minat, hubungan sosial, sikap, dan kepribadian peserta didik. Nah, pada dasarnya, asesmen ini yaitu mempermasalahkan bagaimana pengajar atau guru dapat mengetahui hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Pengajar harus mengetahui sejauh mana siswa peserta didik telah mengetahui atau mengerti bahan yang telah diajarkan atau sejauh mana tujuan dan kompetensi dari kegiatan pembelajaran yang dikelola dapat dicapai. Nah, yang selanjutnya yaitu ciri-ciri asesmen dalam pendidikan. Di sini ada 5. Yang pertama yaitu penilaian dilakukan secara tidak langsung. Contoh kasusnya adalah seperti mengukur kepandaian melalui ukuran kemampuan menyelesaikan soal-soal. Nah, yang kedua yaitu penggunaan ukuran kuantitatif. Maksudnya di sini penilaian pendidikan bersifat kuantitatif, yaitu menggunakan simbol bilangan sebagai hasil pertama pengukuran. Setelah itu lalu diinterpretasikan ke bentuk kualitatif. Contohnya seperti Ani mempunyai IQ sebesar 125 dan Ana dengan IQ 105, maka Ani termasuk anak dengan golongan sangat pandai, sedangkan Ana termasuk anak dengan golongan normal. Nah, kemudian ciri yang ketiga yaitu menggunakan unit-unit atau satuan yang tetap. Seperti contoh yang sudah disebutkan sebelumnya, apabila IQ 105 termasuk anak yang normal, maka IQ 80 termasuk anak yang kurang. Nah, untuk ciri yang keempat yaitu bersifat relatif, artinya tidak sama atau tidak selalu tetap dari waktu ke waktu yang lainnya. Selanjutnya, ciri yang terakhir yaitu terjadinya kesalahan-kesalahan. Kesalahan-kesalahan tersebut bisa ditinjau karena banyak faktor, antara lain seperti terletak pada alat ukurnya, pada orang yang melakukan penilaian, pada anak yang dinilai, atau situasi saat penilaian berlangsung. Selanjutnya yaitu tujuan asesmen. Di sini ada pun tujuannya, yaitu yang pertama menilai kemampuan individual melalui tugas tertentu, yang kedua menentukan kebutuhan pembelajaran, ketiga membantu dan mendorong siswa, keempat membantu dan mendorong guru untuk mengajar yang lebih baik, kelima menentukan strategi
strategi pembelajaran, keenam akuntabilitas lembaga, dan yang ketujuh meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, namun selain 7 dari tujuan asesmen tersebut, ada tujuan umum dari asesmen atau penilaian, yaitu untuk menentukan seberapa banyak indikator kompetensi yang telah direncanakan dalam suatu mata pelajaran yang telah tercapai, untuk mengetahui tentang apa yang sudah diperoleh siswa, apa yang menjadi masalah siswa dalam belajar, dan bagaimana pola belajar siswa yang tepat. Yang selanjutnya, fungsi asesmen di sini secara umum ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan instruksional. Yang kedua, untuk umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. Dan yang ketiga, dasar dalam menyusun laporan kemajuan siswa kepada orang tuanya. Nah, namun selain fungsi yang sudah disebutkan, menurut Juju Sundari, fungsi asesmen yaitu yang pertama ada sebagai alat atau bahan untuk melihat kemampuan dan kesulitan yang dihadapi seseorang saat itu. Yang kedua, sebagai bahan untuk menentukan apa yang sesungguhnya dibutuhkan dalam pembelajaran siswa. Yang ketiga, asesmen digunakan untuk menemukan dan menetapkan di mana letak masalah yang dihadapi serta apa yang menjadi kebutuhan belajar seorang anak. Nah, yang keempat yaitu guru akan dapat menyusun program pembelajaran yang bersifat realistis dan objektif sesuai dengan kesulitan yang dihadapi. Nah, selain fungsi-fungsi yang telah disebutkan tadi, asesmen juga memiliki fungsi dalam pembelajaran IPA. Yang pertama yaitu sebagai alat untuk merencanakan, pedoman, dan memperkaya pembelajaran IPA di kelas. Yang kedua, sebagai alat komunikasi dengan murid-murid, administrator, dan orang tua murid tentang pentingnya IPA. Yang ketiga, sebagai alat untuk memonitor hasil belajar IPA dan perbaikan pembelajaran. Yang keempat, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kurikulum dan pengajaran IPA. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Nasirudin. Selanjutnya, pengertian evaluasi. Evaluasi merupakan suatu proses menyediakan informasi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan harga dan jasa dari tujuan yang dicapai. Kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, yang mengandung kata dasar value, yaitu nilai. Evaluasi juga merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan sebuah proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menyajikan informasi tentang sesuatu program untuk dapat digunakan sebagai dasar membuat keputusan, kebijakan, dan program selanjutnya. Tujuan evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu menilai ketercapaian tujuan. Nah, dalam hal ini ada keterkaitan antara tujuan belajar, metode evaluasi, dan cara belajar siswa. Cara evaluasi biasanya akan menentukan cara belajar siswa. Sebaliknya, tujuan evaluasi akan menentukan metode evaluasi yang digunakan oleh seorang guru. Selanjutnya yaitu mengukur macam-macam aspek pelajaran yang bervariasi. Nah, belajar dikategorikan sebagai kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, batasan tersebut umumnya dikaitkan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai. Nah, semua tipe belajar sebaiknya dievaluasi dalam proporsi yang tepat. Jika guru menyatakan proporsi sama, maka siswa dapat menekankan dalam belajar dalam proporsi yang digunakan guru dalam mengevaluasi, sehingga mereka dapat menyesuaikan dalam belajar. Kemudian yang ketiga yaitu memotivasi belajar siswa. Nah, evaluasi pembelajaran ini harus mempunyai tujuan, yaitu dapat memotivasi belajar siswa. Nah, sehingga dengan demikian guru harus menguasai berbagai macam teknik dalam memotivasi.
Selanjutnya yaitu menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perubahan kurikulum. Nah, keterkaitan evaluasi dengan instruksional adalah sangat erat. Hal ini karena evaluasi merupakan bagian dari instruksional. Di samping itu, antara instruksional dengan kurikulum saling berkaitan. Nah, biasanya beberapa guru seringkali mengubah prosedur evaluasi dan metode mengajar yang menurut mereka penting dan cocok. Nah, perubahan itu akan tepat jika memang didasarkan pada hasil evaluasi secara luas. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk menentukan tindak lanjut hasil penilaian. Nah, yaitu melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta strategi pelaksanaannya. Nah, tujuan utama perlunya melakukan evaluasi dalam pendidikan adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai pencapaian tujuan instruksional oleh siswa, sehingga dapat diupayakan tindak lanjutnya yang merupakan fungsi dari evaluasi. Selanjutnya yaitu fungsi evaluasi pembelajaran. Yang pertama, evaluasi berfungsi selektif. Nah, dengan mengadakan evaluasi, guru dapat mengadakan seleksi pada siswanya dengan tujuan untuk memilih siswa yang dapat diterima, misalnya untuk diterima di sekolah tertentu. Nah, untuk memilih siswa yang dapat naik kelas, untuk memilih siswa yang seharusnya mendapat beasiswa, atau untuk memilih siswa yang sudah berhak lulus. Kemudian fungsi evaluasi pembelajaran yang kedua yaitu evaluasi berfungsi diagnostik, yaitu apabila alat yang digunakan dalam evaluasi cukup memenuhi persyaratan, maka dengan melihat hasilnya, guru akan dapat mengetahui kelemahan siswa dan sebab-sebab kelemahan siswa. Yang ketiga, evaluasi berfungsi sebagai penempatan. Nah, untuk dapat menentukan dengan pasti di kelompok mana seorang siswa harus ditempatkan, maka digunakanlah suatu kegiatan evaluasi. Nah, kelompok siswa yang mempunyai hasil evaluasi yang sama, maka akan berada pada kelompok yang sama dalam belajar. Kemudian yang keempat yaitu evaluasi berfungsi sebagai pengukuran keberhasilan. Nah, fungsi ini dimaksudkan yaitu untuk mengetahui sejauh mana suatu program itu berhasil diterapkan. Nah, keberhasilan program itu ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama itu faktor guru, kemudian faktor metode mengajar, faktor kurikulum, kemudian faktor sarana, dan faktor sistem kurikulumnya. Nah, evaluasi dalam bidang pendidikan dan pengajaran mempunyai berbagai fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu alat untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan instruksional. Kemudian yang kedua, sebagai umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. Yang ketiga, dasar dalam menyusun laporan hasil belajar siswa kepada para orang tuanya. Dan yang keempat, sebagai alat seleksi. Yang kelima, sebagai bahan-bahan informasi apakah anak-anak tersebut harus mengulang pelajaran atau tidak. Dan yang keenam, sebagai bahan informasi dalam memberikan bimbingan tentang jenis pendidikan yang cocok. Selanjutnya yaitu tipe-tipe evaluasi. Yang pertama yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif.
Nah, evaluasi formatif ini bertujuan untuk menyempurnakan program dan memantau kemajuan siswa. Nah, evaluasi ini dilakukan di sela-sela program yang sedang berlangsung dengan tujuan agar hasilnya dapat digunakan untuk menyempurnakan program. Seperti misalnya yaitu dilakukannya tes harian atau ulangan harian atau tes bulanan. Nah, sedangkan evaluasi sumatif ini adalah evaluasi yang dilaksanakan pada akhir suatu program. Misalnya penilaian akhir semester. Kemudian yang kedua yaitu evaluasi produk dan evaluasi proses. Nah, berdasarkan atas tujuan-tujuan khusus program dapat menekankan perhatian pada produk yang dihasilkan dari unjuk kerja fisik, proses yang menghasilkan produk, atau keduanya. Kemudian yang ketiga yaitu evaluasi acuan patokan dan acuan norma. Selanjutnya yaitu perbedaan asesmen dan evaluasi. Yang pertama yaitu asesmen ini asesmen. Nah, asesmen ini lebih ditekankan pada penilaian proses. Sedangkan evaluasi itu lebih ditekankan pada hasil belajar. Nah, kemudian asesmen ini hanya menyangkut kompetensi siswa dan perbaikan program pembelajaran. Sedangkan pada evaluasi itu merupakan penilaian program pendidikan secara menyeluruh. Kemudian yang ketiga yaitu asesmen ini merupakan suatu subjek untuk asesmen hanya siswa. Sedangkan pada evaluasi itu subjek evaluasi lebih luas dan beragam seperti siswa, guru, materi, organisasi, dan lain-lain. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang salah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.